Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, dan selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh mahasiswa saya dimanapun saudara berada, kali ini saya akan menerangkan materi tentang pencegahan gitu kan ya, dan juga penyanderaan. Nah, jadi tidak semua proses penagihan pajak ya setelah diberikan surat paksa ya, para penanggung pajak itu akan ditunggu dalam waktu 2 kali 24 jam, kemudian dikasih surat sita atau dilakukan penyitaan gitu kan ya. Nah, namun ada kalanya mereka akan dicegah atau disandra gitu. Nah, makanya itu kapan sih seseorang itu dicegah atau disandra gitu ya. Jadi syarat pencegahan dan penyanderaan ini ada dua, yaitu syarat kuantitatif dan syarat kualitatif gitu. Syarat kuantitatifnya yaitu mereka minimal memiliki hutang pajak sebesar 100 juta rupiah. Itu syarat kuantitatifnya. Jadi kalau misalkan hutang pajaknya masih di bawah 100 juta, maka proses pencegahan dan penyanderaan ini tidak akan dilakukan gitu ya. Kemudian yang kedua, syarat kualitatifnya yaitu diragukan iktikat baiknya untuk membayar hutang pajak gitu. Nah, iktikat yang tidak baik ini bisa dilihat dari gelagat para wajib pajak. Gelagat-gelagat yang seperti apakah yang mengindikasikan dia tidak memiliki iktikat yang tidak baik? Ini ada dua ya, ada beberapa macam. Yang pertama, dia akan pergi meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Kemudian penanggung pajak diduga menyembunyikan harta kekayaannya. Kemudian dia mulai memindahtangankan aset-asetnya, menjualnya ya. Seperti itu merupakan salah satu pertanda. Kemudian meleburkan usahanya. Nah, itu tanda-tanda iktikat tidak baiknya. Nah, kalau misalkan kedua syarat itu dipenuhi, maka ya Fiskus berhak melakukan proses pencegahan dan penyanderaan ini ya. Nah, sekarang kita menuju ke penyanderaan. Pencegahan. Pencegahan apa sih itu pencegahan? Yakni larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu pencegahan ya. Jadi ketika seseorang itu dicegah, artinya orang tersebut tidak boleh ke luar negeri, tidak boleh bepergian ke luar negeri gitu ya. Nah, kemudian bagaimana tata cara pencegahan ya? Ini kepala KPP itu biasanya akan memberikan daftar orang-orang yang akan dicegah gitu. Nah, data wajib pajak orang yang memiliki hutang pajak itu apa aja sih datanya? Isinya banyak sih, ada nama, NPWP, jumlah pajaknya ya kan. Nah, data-data tersebut ya kan itu akan diserahkan kepada Direktur Jenderal ya kan, pemeriksaan dan penagihan. Apabila sudah disetujui oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan dan Penagihan Pajak ya, data tersebut akan disahkan oleh Menteri Keuangan gitu. Jadi akan disahkan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang akan dicegah gitu. Nah, dari Menteri Keuangan kalau apabila sudah disahkan, maka data tersebut diserahkan kepada Kemenhum dan HAM atau Menteri Kehakiman ya. Kenapa diserahkan kepada Menteri Kehakiman? Karena untuk mencegah berarti kan ada pembatasan hak asasi manusia untuk berpindah tempat ya kan. Nah, oleh karena itu, karena adanya pembatasan berpindah tempat itulah maka perlu mengetahui Menteri Kehakiman gitu. Nah, nanti kalau sudah diserahkan Menteri Kehakiman akan meneruskannya ke Dirjen Imigrasi. Nah, di sini Dirjen Imigrasi akan memberikan daftar nama orang-orang tersebut ke bandara, ke pelabuhan, ke bandara dan pelabuhan yang ada di seluruh Indonesia untuk mencegah seseorang tersebut pergi ke luar negeri. Seperti itu ya. Itu adalah pencegahan. Jangka waktu pencegahan berapa lama gitu ya? Jangka waktu pencegahan itu adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya adalah 6 bulan gitu
ya. Nah, keputusan pencegahan itu dinyatakan berakhir apabila telah habis masa berlakunya, dicabut oleh pejabat yang berwenang atau dicabut berdasarkan putusan pengadilan tata usaha, ya. Jadi sekali lagi, ketika proses pencegahan ini tidak serta-merta langsung menghapuskan hutang pajak, ini hanya memberikan efek jera gitu ya. Nah, sekian untuk materi pencegahannya ya. Untuk materi tentang penyanderaan akan bisa saudara lihat di the next video.